Udah mulai tuh. Halo semuanya. Selamat datang para penonton podcast kita ini. Nah, di sini di podcast sederhana ini kita akan membahas tentang reunifikasi Jerman bersama kakak-kakak di sini nih. Hai. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tak kenal maka kenalan. Nama saya Maulia Nurul Aini dan teman saya aku Nadia Sini Dan aku Najla Hasna. Nah, langsung aja. Di sini reunifikasi Jerman itu peristiwa yang cukup menggemparkan di dunia pada masanya. Nah, pembahasan reunifikasi Jerman ini tuh cukup banyak ya teman-teman. Peristiwa terjadi karena peristiwa ini tuh terjadi lebih dari 20 tahun. Nah, peristiwa ini tuh cukup menarik untuk dibahas. Nah, Di sini nanti aku bakal kasih pertanyaan nih sama kalian semua. Nah, kalian yang akan menjelaskan. Oke deh, langsung aja masuk ke pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan reunifikasi Jerman itu? oke, aku bakal jelasin nih apa itu reunifikasi Jerman. Reunifikasi Jerman adalah penyatuan kembali negara Jerman yang dulunya terpisah. Nah, kenapa kok berpisah? Karena saat itu pada Perang Dunia Kedua, nah Jerman itu sedang berada di pihak yang kalah, yaitu pihak Sekutu. Nah, saat berada dalam pihak yang kalah itu, Jerman mau nggak mau harus menandatangani yang namanya Perjanjian Potsdam. Nah, Perjanjian Potsdam itu memerintahkan atau menuliskan atau menyepakati bahwa Jerman itu harus terbagi, harus berpisah, gitu. Dan Jerman itu berada dalam 4 wilayah kepemimpinan, yaitu Prancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Itu Jadi kan ada 4 negara tuh. benar. Nah, terus Jermannya itu gimana dong? Jermannya tuh jadi dibagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Terus yang menguasai Jerman Barat sama Jerman Timur itu siapa? Oke, yang menguasai Jerman Barat itu ada 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Sedangkan yang menguasai Jerman Timur adalah Uni Soviet. Gitu. Nah, terus kronologinya itu gimana kok bisa terpecah jadi dua gitu? Jadi peristiwa ini itu didahului dengan krisis udara Berlin. Nah, ketika itu Berlin Barat yang diduduki oleh Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat diblokade oleh Uni Soviet. Akibatnya, ketiga negara tadi ngasih bantuanlah ke Berlin Barat pakai pesawat udara nih, ya kan? Sehingga blokade yang dilakukan Uni Soviet ini cuma berlangsung selama 1 tahun, dan hal ini juga yang memicu terbentuknya Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, perlu diketahui juga ya guys, nah Jerman Barat itu berideologi liberalisme dan Jerman Timur itu di ideologinya komunisme. Setuju karena kita tahu ya guys bahwa Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris itu berideologi demokrasi liberal, sedangkan Jerman Timur ini berideologi komunisme. Bentar-bentar, katanya bener ya ada tembok Berlin. Iya benar, setelah adanya pembagian Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang jurang pemisahnya tuh kayak bahasa kerennya tuh namanya Berliner Wall. Tembok Berlin itu bentuknya itu buat pembatas atau apa sih? Sebenarnya nih ya, kalau dipikir-pikir lagi, itu tuh bukan cuma buat pembatas doang, tapi karena ada alasan lain. Jadi orang-orang tuh pada ngomong tembok Berlin tuh cuma membatasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur, tapi enggak, itu cuma alasan terselubung aja. Karena alasan aslinya adalah karena adanya fasis yang masuk ke Jerman Barat, eh, dari Jerman Barat ke Jerman Timur. Hal tersebut diyakinin bahwa bakal bisa merusak tatanan negara dari Jerman Timur. Nah, sebagai tambahan informasi guys, tembok Berlin itu benar panjang banget. Bahkan ya panjangnya sampai 155 km. Bayangin, dari Semarang sampai mana coba tuh sepanjang itu. Sepanjang banget. Iya. Yes. Nah, orang-orang pengen kabur ke Jerman Barat itu kenapa? Karena apa ya? Mungkin di Jerman Barat itu kan kayak
berbakat buat apa ya, kayak berkembang gitu loh. Iya. Apalagi Jerman Barat kan Amerika gitu lah. Jadi ya infrastrukturnya tuh lebih berkembang Iya. karena dihandle atau dikuasai sama Amerika Serikat. Iya. Nah, kita tahu kan bahwa Amerika Serikat tuh negara yang adidaya gitu. benar. Makanya pas itu kan zaman Barat lebih berkembang daripada zaman Timur. Benar nggak sih kalau Amerika itu negara yang ekonominya? Benar banget. Iya. Ini deh, kalian tahu nggak merek mobil yang Volkswagen itu kan mobil juga keren banget tuh ada di Indonesia. Nah, jadi perusahaan itu kembali bangkit. Nah, jadi tuh pas saat perang dunia itu tadi, perusahaan itu tuh kayak menurun gitu lah ekonominya. Nah, karena adanya Amerika yang menguasai zaman Barat tadi, jadi perusahaan Volkswagen tadi jadi bangkit lagi. Dan Jerman Barat tuh masyarakatnya tuh lebih milih Jerman Barat buat kondisi Nah, karena balik lagi itu tadi Jerman Barat lebih tertata ekonominya, jadi lebih infrastruktur dan lain-lain. makanya dibangunlah tembok itu. Kan kayak orang-orang yang ada di Jerman Timur itu tuh kayak ngelihat kok Jerman Barat tuh kayak berkembang gitu loh daripada Jerman Timur. Ya kan kita tahu sendiri bahwa ada telah disebutkan bahwa Jerman Timur itu dikuasai oleh Uni Soviet. Nah kan dulu tuh Jerman Timur itu nggak terlalu berkembang, nggak berkembang banget dibanding Jerman Barat gitu. Oleh karena itu orang-orang yang pinter, anak-anak kayak Gen Z-nya Jerman Timur, orang-orang yang punya pemikiran yang lebih luas yang ada di Jerman Timur tadi milih balik ke Jerman Barat biar mengembangkan dirinya, yaitu biar lebih keren lagi. Wah, keren sih. Terus kenapa tuh Jerman Barat sama Jerman Timur tuh bisa besar? Oke, Jerman Barat sama Jerman Timur itu bisa bersatu. Nah, itu tuh termasuk proses reunifikasi yang kita bahas saat ini. Sebelum masuk pembahasan, aku bakal jelasin dulu nih apa itu proses reunifikasi. Proses reunifikasi adalah penyatuan dua negara atau lebih yang dulunya berpisah karena suatu peristiwa. Nah, proses reunifikasi Jerman ini ada dua faktornya guys, yaitu ada faktor internal dan juga internal. Pertama, aku bakal jelasin yang faktor internal dulu. Yang pertama, pada tahun 1989, tembok Berlin itu dirubuhkan. Nah, hal itu menjadi simbol adanya penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi rakyat Jerman itu mau dilatih lagi. Nah, oleh karena itu dirobohkanlah tembok Berlin itu. Habis itu yang kedua adanya demokratisasi di Jerman Timur, yaitu adanya kayak pengalihan kepemimpinan. Nah, sebelumnya Partai Komunis Jerman Timur yang dipimpin oleh Erich Honecker ganti dengan Egon Krenz. Nah, Pak Egon ini dikenal sebagai tokoh yang moderat. Itu sih kalau faktor internalnya. Oh, berarti itu kaitannya sama Partai Komunis yang Jerman itu nggak sih? Benar, of course, benar banget. Nah, Partai Komunis yang di Jerman Timur itu dalam pemilu itu kalah, sehingga rakyat Jerman Timur kayak apa ya, istilahnya tuh kehilangan kepercayaan sama Partai Komunisnya itu tadi. Nah, karena rakyatnya udah nggak punya kepercayaan lagi, maka gantilah kepemimpinannya atau partainya. Tuh. Terus kalau faktor eksternalnya nih apa? Kalau dipikir-pikir lagi ya, faktor eksternal dari reunifikasi Jerman ini itu adalah dari pengaruh glasnost, yaitu pengaruh keterbukaan dan perestroika. Itu kayak sebuah restrukturisasi yang ada di bidang ekonomi. Nah, karena adanya beberapa faktor tadi menimbulkan kayak wacana unifikasi Jerman. Jadi tuh pemerintah Jerman saat itu punya wacana atau rencana buat menyatukan Jerman kembali, yaitu dengan adanya pertemuan atau peristiwa 2+4. 2+4 6 dari. Oh iya benar, 2+4 6. Cuma bukannya gitu konsepnya. Jadi peristiwa 2+4 ini terdiri dari dua, yaitu negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Ya kan ada dua. Dan 4 yaitu
negara-negara yang menguasai atau memimpin, menduduki pemerintahan Jerman. Itu kan tadi ada 4, ada Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Jadi kan 2 plus 4 gitu. Oh, yang awalnya itu Uni Soviet gak mau ikutan itu. Benar banget. Awalnya Uni Soviet nggak mau ikutan. Cuma saat itu kan lagi tahun 1950, yang dimana Uni Soviet itu lagi menjelang akhir tahun pembubarannya Uni Soviet. Nah, karena itu kan mau nggak mau Uni Soviet jangan pertemuan itu kan. Iya, benar. Nah, pertemuan ini ngehasilin keputusan penting, yaitu adanya upaya reunifikasi dari Jerman itu sendiri, yaitu Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur dan Republik Federasi Jerman, yaitu Jerman Barat. Itu. Nah, eh Republik Demokrasi Jerman itu atau Jerman Timur itu tadi mengadopsi sistem politik dan ekonomi yang dimiliki oleh Jerman Barat. Itu karena Jerman Timur diduduki oleh Uni Soviet dan Jerman Barat diduduki oleh 3 negara itu tadi ya. Iya, selain itu kan diputusin kalau ibu kota Republik Federasi Jerman itu kan ibu kota di Berlin. Nah, terus apa ya? Akhirnya bulan Oktober tanggal 3 1990 secara resmi Jerman itu bersatu dan jadilah reunifikasi Jerman yang dipimpin oleh Helmut Schmidt. Menarik sekali ya pembahasannya. Iya, benar. Iya. Nah, habis itu setelah adanya proses reunifikasi Jerman ini, Jerman itu mulai memperbaiki tatanan ekonominya, tatanan kenegaraannya, memperbaiki infrastrukturnya, dan terbukti nih ya, setelah adanya reunifikasi Jerman ini, sampai sekarang Jerman bisa membuktikan bahwa Jerman itu bisa menjadi sebuah negara dengan infrastruktur manufaktur yang terbesar di Eropa. Keren banget gak sih? Iya, banget. Keren banget. Kita tuh bisa menandakan bahwa Jerman itu bangkit dari ketakutannya. Betul banget. Selain itu, Jerman itu memiliki produk unggulan kayak mekanik, mesin, kayak elektronik, sampai bahkan mobil yang mewah. Oh iya, yang aku sebutin tadi kan. Iya, Itu tadi. Iya, itu. Nah, ternyata gitu ya proses reunifikasi Jerman itu. Ternyata kita udah banyak banget bahas mulai dari pengertian, kronologi, ketimpangan Jerman Barat, Jerman Timur. Banyak ada peristiwa 2 plus 4, bukan 6 ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat Hasna dan Nadia. Sama. Senang bermanfaat. Bermanfaat, guys. Oke, sama-sama juga. Jika ada pertemuan maka ada perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.